Waktu itu ya memang saya ketemu dengan istri yang sekarang itu ya, saya tuh nggak pernah pacaran selain dengan satu orang, cuman itu doang. Lalu kemudian ketika kita menyetandarkan terhadap suatu desain yang sangat bagus, tahun depan nggak bagus, apakah kita mau ganti model rumah? Apakah harus seperti itu gitu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, halo, apa kabar? Alhamdulillah di hari ini aku kedatangan teman, udah lama kenal. Spesial banget, kita mau cerita ya. Ini nanti biar beliau yang cerita. Namanya siapa, lahir di mana, sekolahnya seperti apa, kemudian interestnya gimana. Dan ini kami bikin untuk teman-teman semuanya, sehingga harapannya ini bisa mendorong positivisme dan optimis untuk teman-teman yang berjuang, teman-teman yang terus tak menyerah dan terus untuk belajar. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah baik, sehat, walafiat. Mungkin gimana? bisa dikenalin ke teman-teman. Gitu. Apa? Nama, Okay. lahir di mana, sekolah di mana, kemudian sampai sejauh inilah mungkin. Oke. Jadi teman-teman semua ya, perkenalkan, nama saya Satrio Diananda ya. Mungkin teman-teman bisa panggil saya banyaknya Satrio ya, Satrio. Atau di rumah saya panggilnya Rio sih, Mas. Jadi memang beda ya antara di sekolah dengan di rumah. Lalu kemudian saya lahir di Tangerang 11 Februari tahun 93, umur sekarang masih 28 tahun ya, sampai saat ini. Lalu kemudian saya sekolah dulu ya di Sukabumi. Jadi setelah 5 tahun dari Tangerang itu pindah ke Sukabumi, akhirnya menetap di sana jadi orang Sunda. Jadi full saya emang benar-benar orang Sunda, berasal dari sana. Terus kemudian ayah ibu juga dari Sunda juga sama ya. Itu latar belakang pendidikan. Nah, setelah itu mungkin kehidupan saya berlanjut nanti ketika saya lulus sampai SMK ya. SMK itu saya di di teknik gambar ya. Teknik gambar itu ya jurusan yang emang benar-benar dari STM ya, Mas ya. STM bangunan lah ibaratnya, STM bangunan ya. Sipil lah gitu ya. Tapi memang dari suka gambar tadi. Jadi kalau lihat profil keluarga ya, daripada ayah, terus kemudian Uwa itu adalah Pak D ya. Pak D, Pak Le itu kebanyakan memang mereka itu ya pekerjaannya itu latar belakangnya memang ke pembangunan ya, bangunan-bangunan. Jadi kayak Uwa itu ya dia di pengairan atau dan jalan gitu. Terus kemudian ya banyak sekali yang mereka kan, kalau di Sukabumi kota kecil ya. Jadi memang yang terkenal di sana itu adalah profesinya ya, selain PNS ya tidak ada yang lain gitu kan, ibaratnya yang emang benar-benar bisa menjanjikan ya cuma itu. Nah, kebetulan memang Bapak sendiri juga kerja di konsultan perencanaan gitu ya, tapi bangunan pemerintah gitu. Nah, itu yang memang dari latar belakang ya emang waktu awal-awal saya tuh pengen SMA atau SMK ya pilihnya ke SMK gitu, karena memang itu menurut Bapak saya lebih worth it gitu ya. Worth it di zaman depan gitu, karena memang nggak ada satupun ketika zaman itu orang-orang yang dari SMK apalagi bangunan itu yang nganggur gitu loh, semuanya itu pada kerja semua. Tapi ya notabene ketika kita waktu itu di SMK ternyata ya ada pemikiran lain gitu loh. Jadi saya tuh kayak males gitu loh lihat dunia kerja gitu ya kan, karena masih pengen belajar gitu loh, Mas. Akhirnya saya jadi salah satu yang memang di SMK yang waktu itu tentang ini ya, SMK siap kerja gitu kan, dulu kan zaman dulu SMK siap kerja. Lalu kemudian saya bermindset lain, itu pengennya ya kuliah lah ibaratnya gitu. Cuman kuliah ngambil apa, sebetulnya kan punya mindset karena SMK udah terlanjur ke bangunan, akhirnya kita ngambil juga SMA terus kemudian daftar kuliahnya itu ya ke bangunan juga, yaitu dulu tuh ngambil pendidikan arsitektur karena pengen bermindset tadinya ya pengen jadi dosen arsitek gitu. Tapi kemudian gitu ya. Dosen arsitek. Jadi tapi nggak ada yang namanya dosen arsitek ya. Jadi pendidikan teknik arsitektur waktu itu ada di UPI sama yang satu lagi di UNES gitu. Cuman ada dua ya, UNES sama UPI waktu itu, Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung. Nah, keterimanya kebetulan di UNES. Nah, lanjut ke Semarang nih. Tahun 2011 saya pindah ke Semarang, akhirnya ngelanjut di pendidikan teknik bangunan di UNES itu. Lalu kemudian setelah kuliah lama ya kan, selama
jangka waktu berapa tahun saya kuliah, 6 tahun mungkin ya dari jadi lama banget ya kuliahnya, banyak kepotong ini itulah, banyak kepotong ya hobi-hobi lain lah, macam kita kerja di kafe lah, kerja di mana gitu loh, yang emang bener-bener nambah pengalaman ke kita ya kan. Terus kemudian S2-nya saya lanjut lagi di pendidikan juga, di teknologi pembelajaran di UNDA ya, Universitas Negeri Jogja. Nah ini kebetulan saya sebetulnya kalau tumbuh sejak kecil itu memang di Sunda, tapi growth-nya yaitu tumbuhnya itu di Jawa gitu kan, dari tahun 2011 sampai 2021, artinya saya 10 tahun gitu lama di Jawa. Jadi ya culture-nya cukup mengenal. Culture-nya ya antara Sunda dan Jawa benar-benar ngena gitu loh, bagaimana ya kita beradaptasi terhadap culture yang emang benar-benar berbeda ya dari kecil kemudian sekarang. Itu sih yang memang menjadi latar belakang saya. Sebenarnya nggak ada yang emang benar-benar spesial karena saya bukan dari lingkup keluarga yang emang benar-benar ada juga. Terus kemudian juga nggak ada yang perlu diceritakan mengenai ya mungkin latar belakang di awal sejak kecil yang menarik gitu ya. Karena memang sejak kecil tuh memang kayaknya nggak apa ya nggak membentuk saya sekarang gitu loh. Yang membentuk saya sekarang itu adalah apa ya keinginan kerja keras kita ya, mungkin istilahnya nurture ya, bukan nature gitu. Bukan nature yang emang bener-bener dari sana pintar, dari sana udah kaya, dari sana udah bener-bener dikasih lah semuanya, itu privilege gitu ya. Nggak punya privilege, emang bener-bener semuanya dikasih pemberian. Nah, saya itu dibentuk memang dari diri saya sendiri ya, tentang pengembangan diri, bagaimana mengembangkan ini itu ya, lalu kemudian ya kita mempunyai mindset yang emang benar-benar terus tumbuh gitu aja sih sebenarnya. Menarik teman-teman, sebenarnya saya tuh tahu Mas Satrio ini itu dulu waktu zaman-zaman masih di kampus, dan yang bikin kita percaya beliau menikah muda gitu. Di zaman-zaman dulu tahun berapa ya? 2013 apa 2012 atau 2014 ya? Beberapa tahun yang lalu beliau udah memutuskan untuk menikah muda itu. Kenapa Mas? Mungkin bisa ceritain ke teman-teman. Ya ketika itu kan kita waktu itu kuliah ya, kuliah di S1 ya di Semarang. Waktu itu memang saya sebelumnya belum mengenal Islam Mas ya, karena memang latar belakang saya memang bukan dari keluarga yang Islamis ya, yang lahir yang emang benar-benar daripada lingkungan pesantren dan lain-lain ya, semuanya ya sekuler ya, maksudnya ya bapak ibu saya emang benar-benar bukan dari orang-orang yang kalangan agamis gitu ya, yang emang benar-benar sejak lahir dia ngerti banget tentang agama gitu. Tapi ya memang dididik agama juga sih di rumah, cuman nggak begitu dalam lah. Ya rata-rata kayak orang Indonesia. Ya rata-rata ibaratnya gitu kan ya. Gitu ya. Terus kemudian kita tahu lah ya, maksudnya kalau di sana di kampung itu ya pasti ya karena nggak kenal namanya Islam dan lain-lain gitu loh, pengaturannya dan lain-lain, sehingga ya memang waktu kecil itu ya waktu SMA ya pastilah kita yang namanya pacaran itu kan udah jadi ini ya Mas ya, lumrah gitu loh ketika itu ya, nggak bisa nyalahin diri saya. Nah waktu itu ya memang saya ketemu dengan istri yang sekarang itu ya, saya tuh nggak pernah pacaran selain dengan satu orang, cuman itu doang. Luar biasa. Jadi cuman itu doang di tengah teman-teman saya mungkin ya, teman-teman saya mungkin ya gonta-ganti pacaran sampai belasan puluhan bahkan gitu kan di Sukabumi. Tapi kalau saya itu kebetulan ya memang ketemunya itu aja gitu. Jadi satu tapi sampai nikah gitu. Itu teman sekolah atau? Jadi kalau di Sukabumi waktu itu memang ada SMK ya, SMK itu ya SMK 1, SMK 3 itu emang bener-bener deketan gitu loh Mas. Nah deketan. Nah lalu kemudian ya kita ketemu, dikenalin sama temen saya waktu SMP dulu gitu loh. Gitu ya. Ketemunya di tengah-tengah sekolah. Nah tengah-tengah sekolah itu masjid. Nah itu ketemunya di situ loh, di masjid. Nah waktu itu ya kenal deket, sempet hilang juga. Lalu kemudian ya hilang-hilangan gitu sampai kemudian saya kuliah ya tetap masih hubungan gitu loh sama orang tuanya baik juga. Nah kemudian waktu itu kenal Islam di tahun 2013 ya, baru awal-awal ngaji itu di tahun 2013 ya. Waktu kan kuliah 2011, 2 tahun kemudian saya kenal Islam di tahun 2013, kemudian saya ngaji, kenal bahwa pacaran itu nggak boleh. Nah sejak itulah emang bener-bener saya mutusin bahwa oke, kita sampai sini aja gitu loh. Karena saya punya prinsip lain yang emang bener-bener harus kita jalanin, ibaratnya ya emang bener-bener harus kita jalanin. Tapi tunggu waktu saya 1 tahun untuk kembali lagi. Jadi di tahun 2015 Mas, 2015 ya. Ketika itu ya saya memutuskan untuk menikahi dia gitu kan. Ketika itu semenjak saya 2 tahun udah ngaji itu, saya udahlah balik lagi gitu loh. Kenapa emang harus nyari lagi ya, memang saya kayak punya rasa tanggung jawab gitu loh sama orang tuanya dulu gitu loh. Jadi kalau misalkan kita udah deket sama orang lain dan emang bener-bener rasanya emang bener-bener sayang ya gitu lah ibaratnya. Ya walaupun memang ada yang lebih soleh, lebih cantik, karena kan
semua itu ya aku bener-bener muncul itu ya karena dia juga sebetulnya, karena kesalahan yang emang bener-bener saya nggak tahu, lalu kemudian ya dari kesalahan itu ya mungkin aku bisa bertanggung jawab gitu loh, bertanggung jawab terhadap hidupnya nanti itu ke depan. Ya udah kita mutusin aja. Nah waktu itu memang lagi kuliah Mas, waktu itu memang waktu zaman-zamannya masih kuliah ya, belum lulus 2015 gitu kan. Akhirnya ya saya minta izin kepada bapak itu ya waktu itu. Tapi gimana orang tua? Pasti gitu kan, awalnya nolak gitu loh. Jadi cara ngizinnya kan beda gitu kan ibaratnya. Pak saya mau nikah, dibilang kayak gitu. Wah yang bener kamu kan masih kuliah gitu kan, gak mungkin juga kan dia ngizin. Mana ada yang emang bener-bener langsung oh ya siap gitu kan, gak mungkin Mas. Jadi pasti ya nolak lah ibaratnya. Apalagi saudara-saudara yang lainnya pasti ya nolak ya, hal yang sangat wajar ketika gitu. Tapi aku gak putus sampai di situ, jadi coba yakinin aja. Terus kalau misalkan aku nikah, aku tanya kalau aku nikah, terus kemudian syaratnya apa? Minimal dia bilang kamu harus mandiri, dia bilang kayak gitu. Oke. Kalau pengen diizinin ya kamu harus mandiri, dia bilang kayak gitu. Oke, aku coba mandiri gitu loh. Nah sejak saat itu aku nggak dikasih uang jajan. Yaudah aku nggak usah dikasih uang jajan, aku bisa hidup sendiri. Aku bilang kayak gitu karena syaratnya adalah mandiri. Akhirnya aku kerja di kafe Mas. Semarang ya? Ya di Semarang gitu loh, kerja di kafe di sana. Lalu kemudian ya mungkin pulang sampai jam 2 sampai jam 3 malam, terus paginya harus kuliah ya. Itu hal yang emang bener-bener harus aku perjuangin untuk aku bisa menikah gitu loh selama 1 tahun itu ya. Akhirnya ya emang bener-bener itu aku perjuangin dan itu bisa membentuk diriku gitu loh yang sekarang. Jadi penuh dengan perjuangan tuh di situ. Ya alhamdulillah sih ya, karena memang niatnya pengen halal ya, maksudnya pengen yang baik gitu loh, pengen yang berkah di awal ya, kita juga harus terus berjuang kan ibaratnya untuk menuju sampai sana ya. Itu waktu masih kuliah di semester 6 gitu, mau belum lulus waktu itu. Sampai kemudian ya akhirnya istri diajak untuk ke Semarang juga gitu kan, untuk ya kita garap skripsi bareng, ibaratnya ya KKN bareng gitu kan, sampai kemudian punya anak baru lulus gitu. Jadi saya punya anak umur 1 tahun baru kemudian lulus Mas, lulus di S1 waktu itu. Nah sampai kemudian S2 juga sama gitu loh. Waktu berangkat S2 anak saya baru lahir yang kedua gitu loh. Baru saya kuliah S2 gitu. Gitu. Jadi ketika anak lahir saya malah pergi ke Jogja gitu untuk kuliah. Anak saya di Sukabumi ya, sama dibantu sama neneknya gitu. Lalu baru bertemu itu waktu di semester 2 ya waktu itu. Ya itu emang bener-bener ya kita perjuangan, tapi nggak ada yang menarik sih, mungkin biasa aja lah. Ya tapi ini sebenarnya saya gali lebih dalam karena menarik gitu, karena banyak orang yang kadang-kala mau untuk menikah tapi nggak mempersiapkan gitu. Iya memang sih gitu. Terutama tentang ini sebenarnya mentalitas untuk bertahan dan mentalitas tanggung jawab gitu. Nah itu mungkin bisa cerita sih. Kalau dari Mas Satrio tadi ngomong kan dari kafe, kemudian nego ke ayahnya, kemudian membawa ke Semarang. Itu kan mentalitas tanggung jawab yang hari ini anak milenial itu perlu sebetulnya. Iya. Gitu. Gimana itu kalau? Iya, yang miris di era sekarang itu adalah misalkan ya kita tahu bahwa kita kan era yang serba cepat ya Mas ya. Era di mana kita itu ya pengennya instan gitu loh. Pengen nggak ada sesuatunya itu ya pengennya serba cepat, serba instan gitu. Pengen kaya yuk pengen cepat gitu kan. Ya kan kayaknya kaya yang cepat gitu kan. Terus kemudian yuk nikah yuk pengennya gampang gitu kan. Terus kemudian ya cerai, walaupun cerainya juga gampang ya kan sekarang itu. Ya makanya era kecepatan ini menuntut kita itu untuk ya mendapatkan sesuatunya dengan cepat gitu loh. Padahal yang diperlukan di era yang serba cepat ini adalah sebuah komitmen Mas, sebuah komitmen, kegigihan tentang menjalankan sesuatu yang memang kita itu untuk menuju ke sana. Banyak kisah-kisah sukses itu berasal daripada yang namanya namanya perjuangan gitu loh. Menikmati proses. Nah itu, jadi ketika kita mendapatkan sesuatu dengan cepat, otomatis ya nanti hilangnya juga cepat gitu loh. Dan nikmatnya juga semakin hari semakin cepat pudar gitu loh. Ketika kita ingin segala sesuatunya itu cepat gitu loh, serba cepat ya kan. Tumbuh dengan eksponensial, tumbuh dengan yang emang benar-benar tidak secara organik sebagaimana lahir gitu loh anak. Anak ketika memang lahir itu kan ada proses Mas. Gak mungkin kita suntik gitu, kemudian karena kita pengen anak ini cepat supaya jadi gitu ya. Supaya jadi presiden kita hack biar jadi ini. Itu tuh pasti akan merusak daripada ekosistem kan gitu. Betul. Akan merusak suatu ekosistem yang menyebabkan dia tumbuh tidak sempurna. Bahkan ada orang yang emang benar-benar tumbuh tidak sempurna dengan tinggi yang sekitar 2,8 meter dan itu seperti tidak kebanyakan orang tentunya. Mereka itu cenderung punya penyakit kan gitu. Makanya yang dibutuhkan di era sekarang itu adalah komitmen untuk menuju proses supaya apa?
ketika kita menikmati proses yang kita jalani sekarang, itu ketika kita mendapatkan nikmatnya, itu tuh bener-bener kita syukuri banget gitu loh. Kita syukuri, kita nikmati, dan itu tuh bisa sampai kemudian lama. Sekarang kan orang semakin sini ketika mendapatkan sesuatu semakin bosan gitu loh. Ya kan? Kita mungkin ketika beli mobil pertama rasanya seneng banget, tapi berapa lama sih senang itu? Ya kan? Paling senangnya itu paling 3 bulan kali ya. Iya 3 bulan. Selebihnya banyak stresnya kan punya mobil, ya kreditnya di jalan, ya perawatannya dan lain-lain gitu loh. Nah, karena apa? Mereka tidak menikmati proses gitu loh. Menikmati proses yang ada sehingga mereka menjadi lebih syukur terhadap nikmat yang Allah berikan. Tapi kalau misalkan kita coba lebih menikmati proses, bagaimana kita memperjuangkan untuk beli mobil, itu tuh kita bakal bersyukur loh terus-menerus gitu tentang mobil yang kita kendarai. Walaupun mobil yang kita kendarai itu tidak lebih bagus daripada orang lain. Kan gitu kan. Nah, itu yang emang benar-benar kita butuhkan di era yang sekarang itu adalah menikmati proses daripada kita itu tumbuh dengan cepat ya. Terburu-buru, tergesa-gesa gitu loh. Ya orang banyak ya yang emang benar-benar, makanya saya itu tidak menyarankan untuk nikah muda juga ya Mas ya. Karena saya itu walaupun saya nikah muda, tapi saya tidak menyarankan untuk nikah muda karena apa? Belum tentu itu menjadi tujuan hidup kamu kan gitu. Betul. Ya kan? Yang kita harus kembali lagi kepada diri kita. Kalau misalkan itu tujuan hidup kita, ya bukan nikah itu kan bukan cepet-cepetan. Iya kan, tapi emang benar-benar itu waktunya gitu. Itu emang udah proses ke situ. Tapi kita punya komitmen yang kuat nggak untuk bisa menghalalkan ini misalkan kan gitu. Ada satu yang mau aku ulik sebenarnya tentang tadi proses, tentang komitmen. Ini fast forward ya. Jadi sekarang kan Mas Satrio ini kan co-founder ya. Iya. Dari si Bambu, kita ngomongin si Bambu gitu ya. Iya, boleh Mas. Gimana sih dampak dari tadi ya tumbuhnya, kemudian mentalitasnya, kemudian mungkin karena menikah keluarga baru itu. Apakah berdampak sehingga memutuskan untuk menjadi entrepreneur? Karena tadi kan kalau cerita dari latar keluarga segala macam kan rata-rata bukan entrepreneur gitu ya. Keberanian itu mungkin bisa di-share ke teman-teman. Iya. Karena memang kita punya tanggung jawab ya untuk bisa menafkahi keluarga tentunya, ya kan? Ya disitulah mungkin kita itu mulai memikirkan bagaimana caranya agar kita itu ya memenuhi hajat daripada istri kita kan, tentunya kan kayak gitu. Tugas seorang suami itu kan mencari nafkah, ya kan? Nah dari situlah memang kemudian waktu walaupun masih kuliah ya ini saya salut banget ya dengan istriku, maksudnya dia masih sabar gitu loh nerima aku ya dengan segala kekurangan fisik maupun batin mungkin ya. Biasa macam nonton itu. Ya walaupun fisik dengan batin ketika itu ya fisik aku nggak sebagus sekarang gitu. Tapi boleh ceritain mungkin ada kesulitan apa kalau mau share untuk motivasi gitu? Iya jelas banget ya. Dulu tuh memang aku sebelum bangun si Bambu ya kerja apapun ya Mas ya. Baik itu jadi SPG ya. SPG itu ya mungkin ada event-event kita ikut gitu loh karena memang aku freelance di kafe ya kan. Kalau di kafe kan punya penampilan yang harus menarik dan lain-lain gitu ya Mas ya. Tapi mau ganteng gitu maksudnya. Ya itu ya sebuah kelebihan yang Allah turunkan kadang juga ujian juga sih Mas. Kadang jadi ujian. Jadi memang dari situlah memang kemudian langsung kita kerja di SPG, terus kemudian di kafe, lalu kemudian ada jualan juga ya, kadang kita jualan tahu aci atau apa gitu loh. Emang bener-bener ya intinya ya gimana caranya dapat cuan lah gitu loh. Lalu kemudian ya tahun 2016 ketika itu ya mulailah saya dengan partner itu memang memasarkan sesuatu. Dulu tuh nggak masarin tentang jasa desain rumah Mas, tapi jasa tentang media pembelajaran karena kan saya kan pendidikan ya. Terus jasa desain kartu undangan gitu kan, itu disebarin ke grup-grup yang emang benar-benar ada di Semarang. Waktu itu kan zamannya Facebook ya kan. Lalu kemudian ketika itu memang ada orderan ya, cuman nggak terlalu banyak ya, ya dengan alat yang sederhana ya, memang laptop yang emang benar-benar dari dulu dari SMK itu ada ya. Lalu kemudian ya itu dijadikan kita modal untuk bagaimana caranya nyari duit gitu loh. Nah kemudian kita berpikir kan, loh kenapa kita nggak masarin tentang sesuatu yang emang bener-bener itu berasal daripada keahlian kita, yaitu ya tentang desain rumah ya kan. Kita kan punya keahlian desain rumah ketika itu, ya udah gitu loh. Jadi akhirnya kita memutuskan untuk menjual jasa desain rumah gitu loh. Nah gimana caranya menjual jasa desain rumah itu ya, dulu kan kita terkenal dengan teknik spamming gitu kan, spamming ya kan. Kita mengikuti banyak grup ya kan, lalu kemudian kita share tentang promo-promo yang sangat ya promo-promo yang sangat bombastis gitu loh Mas, sehingga orang-orang itu benar-benar bisa memesan jasa di kita. Waktu itu ya
saya tuh bikin copywriter tuh ya dengan partner itu bangun rumah jasa amal gitu. Bangun rumah harga amal gitu kan. 15.000 per meter persegi. Wah, sekarang itu nggak boleh ya. Sekarang itu nggak boleh karena apa? Itu menyalahi kode etik ya di Ikatan Arsitek Indonesia, karena arsitek itu punya honorium sendiri gitu loh Mas ya. Jadi ada standarnya sendiri untuk memesan jasa arsitek itu nggak sembarangan gitu loh. Kalau misalkan kita bayar programmer sekarang dengan harga yang di bawah daripada rate gitu misalkan, itu adalah nanti kita kena undang-undang kode etik gitu. Nah, arsitek juga sama punya itu, tapi programmer nggak punya. Yang punya undang-undang di profesi itu arsitek, dokter yang punya ya. Arsitek dan dokter gitu. Ada Ikatan Dokter Indonesia, ada Ikatan Arsitek Indonesia. Nah, sekarang itu seperti itu ya. Dulu itu saya nyebarin ini ke seluruh jual beli rumah di Indonesia dan alhamdulillah ditolong Allah. Luar biasa. Banyak yang pesan ke kita berasal daripada jual beli itu. Mungkin project pertama yang itu bisa ceritain. Iya, proyek pertama itu datangnya dari Semarang, Mas. Dari Semarang itu proyek dari Pak Hernowo gitu, itu harganya 3 juta. Pasti itu nggak terlupakan ya. 3 juta, iya, pastilah. Zaman itu gitu. Sampai sekarang orangnya saya masih ingat seperti apa bentuk mukanya. 3 juta rupiah itu sangat luar biasa ketika itu saya mendapatkan. Ya, 3 juta itu kita nggak habisin, maksudnya kita beliin laptop, notebook ya, bukan laptop, karena saya itu kerjanya itu di match MCB Mas, MCB doang gitu loh, yang emang benar-benar dikasih layar. Apa itu? Jadi 1 juta itu notebook doang, notebook doang. Ada 1 juta. Ada. Pakai apa? Axio. Oh, Axio. Saya pakai yang Acer yang ada itu loh, Aspire One namanya, Aspire One itu 1 juta. Terus kemudian sisanya kita beliin domain karena waktu itu domainnya adalah .ga ya, masih gratisan. Kita beliin domain.com. Sisanya kita bagi-bagi. Ada partner sama aku gitu kan, emang kita bagi-bagi aja gitu, bagi 2 langsung gitu. Nah itu alhamdulillah itu mencukupi kehidupan kita dari 2016 sampai 2018. Itu yang kita lakukan. Jadi kalau misalkan nggak ada project ya kita nyepam di grup jual beli rumah gitu seluruh Indonesia. Nah, sampai kemudian kita belajar lagi, kemudian ada yang namanya teknik yang namanya Facebook Ads. Nggak relevan lagi nyepam gitu kan. Kita belajar lagi yang namanya Facebook Ads gitu. Belajarlah Facebook Ads gitu kan. Mulai coba ngiklan di sana dengan bahasa-bahasa copywriting, hypnoselling dan lain-lain. Tapi sampai sini mungkin ya kita nggak bisa hidup kayak gitu doang gitu kan. Ibaratnya ya bisnis itu berkembang lalu kemudian ya sampai sekarang gitu. Tapi teknik yang lama udah lagi nggak berlaku di zaman sekarang. Tentunya ya ada undang-undang, tentunya juga nggak mungkin melakukan pemasaran dengan cara seperti itu karena di arsitek sendiri punya nggak boleh untuk melakukan spamming atau nggak penyebaran dengan cara-cara kayak klaim gitu loh bahwa kita tuh arsitek terbaik di Indonesia gitu loh. Bahwa kita satu-satunya yang terbaik, kita itu desain yang paling baik, itu nggak boleh. Klaim-klaim macam itu yang emang benar-benar jadi batasan kode etik di kita. Tapi mungkin bisa ceritain mungkin apa yang jadi difference atau pembeda antara si bambu ini dengan yang lainnya mungkin. Ya mungkin orang lain ya mungkin membahas tentang bagaimana tadi Mas kita sebenarnya udah ngobrol ya mengenai bisnis itu. Jadi orang lain mungkin ya banyak berangkat bisnis itu memulai daripada problem gitu. Sedangkan kita itu berangkat bisnis daripada apa itu namanya value creation. Ya value creation. Jadi gak banyak orang yang tahu tentang bagaimana perbedaan antara bisnis yang berangkat daripada problem, bagaimana bisnis yang berangkat daripada value creation gitu loh, tentang nilai gitu. Nah, kita tahu bahwa bisnis itu kan sebetulnya ya pada intinya ya nyari cuan gitu kan. Betul. Ya kan nyari cuan, gimana caranya nyari cuan dengan cepat gitu loh Mas ya. Makanya pintu masuk bisnis itu sebetulnya ya ada 3 sebetulnya. Ada yang namanya selling, ada yang namanya marketing, ada yang namanya branding. Kan gitu. Kalau selling itu biasanya ya cepet-cepetan Mas. Maksudnya ya asal jualan gitu. Asal jualan gitu kan dengan emang benar-benar promo, diskon dan lain-lain gitu loh. Yang emang benar-benar kita lakukan. Misalkan ada 17 Agustus yuk promo 17 Agustus. Misalkan ada lebaran yuk promo lebaran gitu loh. Kalau misalkan ini ya terus promo gitu loh. Kalau nggak promo produk kita tuh nggak laku. Itu yang namanya selling. Itu yang namanya selling gitu loh. Nah terus kemudian ada marketing. Kalau misalkan karena selling itu emang benar-benar ngejar cepat, laku banyak yang penting. Terus kemudian ya dapatnya pembeli gitu kan ibaratnya. Maka kalau misalkan kita capek ya namanya lari terus kan capek Mas. Nah maka kita harus punya ilmu yang namanya marketing. Kalau marketing itu ya ilmu tentang market share. Berapa kue yang mau kita dapetin? Ya daripada bisnis kita. Misalkan kita bisnis arsitektur. Ada berapa banyak konsultan di Indonesia? Berapa banyak arsitek di Indonesia? Mau kebagian berapa persen dari segi pembangunan rumah di Indonesia? Nah, itu yang kita
ini makanya yang disasar itu adalah create demand. Bagaimana kita itu menciptakan permintaan, gitu loh. Bagaimana caranya kita menciptakan permintaan di situ. Nah, terus kemudian ada yang namanya branding. Nah, ini yang emang benar-benar jarang sekali orang lakukan. Sehingga memang pintu masuk branding itu ya mungkin orang bilang branding itu nggak akan menghasilkan uang gitu loh. Kan cukup lama juga ya. Dan cukup lama juga gitu loh untuk membranding sebuah produk untuk bisa sampai cuan. Nah, memang si Bambu itu berangkatnya memang dari berdarah-darah tadi, Mas. Tapi kalau senantiasa belajar ya kita harus senantiasa memperbaiki apa yang dilakukan oleh perusahaan kita kan begitu kan. Nah, kita balik lagi ke pembahasan di mana kita itu berasal daripada problem dan value creation. Nah, jadi kalau misalkan si Bambu, kalau bisnis itu kan kita harus tahu ya berangkat dari mana gitu. Startnya dari mana? Startnya itu dari mana gitu kan. Nah, di dalam bisnis itu ada yang namanya ibaratnya finite game atau infinite game gitu. Kan gitu kan ya. Kalau finite game itu ya seperti pertandingan sepak bola. Pertandingan sepak bola itu aturannya jelas. Waktunya juga dibatasi. Pemenangnya juga jelas. Siapa yang memasukkan paling banyak itu yang paling dapat juara atau dapat piala. Itu adalah finite game. Tapi ada yang namanya infinite game. Infinite game itu adalah waktunya tak terbatas, peraturannya nggak jelas, pemenangnya juga nggak tahu ditentukan tuh yang seperti apa gitu loh. Nah, di dalam bisnis mana yang termasuk dalam bisnis itu masuk ke dalam finite game atau infinite game? Kan gitu. Eranya mana? Atau masuk ke lapangan yang mana? What your field gitu kan ibaratnya. Lapangan mana yang kamu akan masuki gitu kan. Di dalam bisnis tentunya bisnis itu adalah infinite game, di mana pemenangnya itu tidak ditentukan. Mau itu banyak-banyakan karyawan kah? Mau itu banyak-banyakan aset kah? Apakah banyak-banyaknya nilai kah? Apakah logonya yang bernilai kah? Atau apa gitu loh? Pemenangnya tuh nggak jelas, gitu kan? Dan waktunya juga nggak ditentukan, gitu loh. Bahkan pemenang bisnis itu bukan waktu yang paling cepat untuk dia tumbuh, tapi seberapa lama dia ada, seberapa banyak dampak yang diberikan kepada masyarakat. Ya kan, seberapa banyak juga orang yang memperjuangkan itu bisnisnya gitu kan. Kan kayak gitu. Jadi ada finite game, ada infinite game, dan bisnis itu masuk ke ranah yang infinite game. Maka ada bukunya saya pernah baca, lupa tuh. Iya, Simon Sinek. Simon Sinek. Iya, membangun bisnis itu kan bukan ibarat seperti lari sprinter gitu loh, Mas ya kan. Lari sebenarnya melainkan seperti maraton game yang emang bener-bener waktunya tuh sangat panjang gitu loh. Bahkan bisnis itu semakin terkenal itu ketika kita bisa menunjukkan bahwa ini sejak 1900, ini sejak gitu kan. Coba produk-produk yang terkenal sekarang, sebutin merek-merek yang terkenal, Mercy, BMW, Coca-Cola, Royal Enfield, Coca-Cola. Itu kenapa bisa sampai hidup sampai sekarang? Itulah yang dia perjuangkan, karena dia tuh punya infinite game gitu loh. Dia ada di pasar yang emang bener-bener ini tuh aku tuh menyiapkan untuk lari maraton, bukan lari cepet-cepetan, bukan nyari sprinter gitu. Kita tuh kayak emang bener-bener lari maraton. Nah, makanya berangkatlah bisnis itu bukan daripada bagaimana kita itu menumbuhkan cuan dengan cepat sebetulnya. Ya itu penting, tapi jangan lupakan tentang ini. Nah, bakal berangkat bisnis memang ada yang berangkat dari problem, ada yang berangkat daripada value creation gitu kan. Value creation. Nah, orang yang berangkat dari problem biasanya ya itu hanya menyelesaikan masalah lalu itu udah gitu. Nah, dimana ketika orang lain pun menyelesaikan masalah, nah itu dia bisa harganya itu bisa sama-sama jatuh gitu loh, Mas. Semisal kita di sini ada yang di mana Gordian ya? Iya di Jogja lah ya. Di Jogja. Jadi semisal di Jogja itu mereka kebutuhan tentang cabai itu banyak gitu lah. Orang itu butuh cabai karena apa? Banyak pedagang-pedagang di sini itu yang membutuhkan sambal gitu kan ya. Misalkan cabai gitu, butuh cabai nih di Jogja ini. Lalu kemudian ketika kita butuh cabai, artinya kita harus menanam cabai kan untuk memecahkan masalah itu. Nah, karena ada problem gitu. Ada problem kan. Maka solusinya ya menanam cabai. Ya kan, menanam cabai lalu kemudian menjual cabai itu kan. Itu adalah menyelesaikan solusi. Nah, kita bisnis untuk menyelesaikan solusi gitu kan. Lalu kemudian ketika memang kita menjual cabai berhasil gitu kan, dan kita menguasai market, lalu kemudian muncul ada pemain baru yang kemudian dia juga sama menyelesaikan problem itu menjual cabai dengan harga yang lebih murah, mana yang lebih pilih? Ya tentunya lebih murah. Lalu banyak juga pemain yang datang lebih murah. Artinya harganya nanti gimana? Berarti harganya semakin berdarah-darah gitu loh. Semua persaingannya semakin ketat di sana. Coba jualah sebuah cabai tapi dengan perjuangan. Coba mulailah bikin bisnis yang emang benar-benar kamu itu jualan cabai sebelumnya, tapi sebelumnya kamu tuh nggak memperjuangkan tentang cabai. Berarti penting storyteller gitu. Iya, maksudnya tentang nilai gitu. Coba perjuangkan tentang kamu tuh bukan memikirkan tentang cabai doang.
Tetapi bagaimana dari proses membangun cabai itu ada para petani yang bekerja. Oke, sustainable mungkin ya. Iya, tentang kamu tuh kamu menjual cabai yang emang benar-benar untuk membantu petani. Kamu merawat cabai seperti bagaimana anaknya sendiri. Itu adalah nilai perjuangan. Itu adalah nilai perjuangan. Nah, banyak orang yang nggak paham di situ. Nah, kembali kepada bisnisku, misalnya tentang si bambu itu lahir daripada diversity, daripada keberagaman. Ya, daripada keberagaman. Kita tahu sadar bahwa antara satu sama orang lainnya itu ada hal-hal yang berbeda. Dan kita itu antara satu sama orang yang lainnya itu nggak bisa disamakan. Ya kan? Semisal Mas Bambi punya profil keluarga yang demikian gitu. Dimana gini ya Mas, di pasar arsitek itu desainnya emang beragam, tapi memang kayaknya cuma bergerak di situ-situ aja. Maksudnya di situ-situ aja gimana? Ya kita menyandarkan sesuatu kepada bagus-bagusan desain. Iya kan? Oke, arsitek itu kan di Indonesia banyak. Tapi perangnya mereka itu daripada bagus-bagusan desain, daripada hal yang emang benar-benar bersifat materi gitu loh Mas. Ya, pendekatannya itu mereka tuh bersifat materi tentang bagus-bagusan desain. Sedangkan yang namanya desain itu setiap zaman berubah loh Mas. Tergantung behaviornya ya? Iya, setiap zaman itu berubah. Kadang di tahun ini kita lagi booming ini. Ketika booming model ini, ternyata di tahun depan itu booming tentang model yang lain. Nah, kita tahu bahwa memiliki rumah itu kan sebetulnya untuk jangka waktu yang lama. Lalu kemudian ketika kita menyetandarkan terhadap suatu desain yang sangat bagus, tahun depan nggak bagus, apakah kita mau ganti model rumah? Apakah harus seperti itu gitu? Iya kan? Apakah harus seperti itu? Nah, maka yang harus ditawarkan kepada masyarakat adalah tentang apa? Tentang desain yang emang bener-bener itu tuh kamu banget. Itu tuh lebih ke personal. Iya, itu tuh personality. Jadi ke personalize dan customize gitu loh. Yang orang itu nggak peduli tentang bentuknya, tetapi rumah itu adalah cerita kamu. Gitu loh. Rumah itu adalah cerita kamu, bentuknya itu kamu banget. Misalkan Mas Bambi dengan profil keluarga, dengan misalkan Mas Bambi punya 2 anak. Saya gambarkanlah misalkan satu tiangnya ini adalah Mas Bambi, satu tiangnya ini adalah istrinya Mas Bambi, misalkan Mas Bunga misalkan. Terus kemudian 2 ini adalah anak gitu loh. Saya gambarkan 2 tiang ini, ya. Ini adalah Mas Bambi dan istri. Saya gambarkan di sisi lagi adalah 2 tiang ini adalah menggambarkan anaknya Mas Bambi. Saya taruh di sini ada strip LED yang emang benar-benar menandakan cahaya. Ini juga menandakan sebagai cahaya gitu loh, yang emang benar-benar bisa kayak ibaratnya menerangi daripada tiang ini, ya. Terus saya filosofikan, ini adalah Mas Bambi, ya. Ini adalah istrinya Mas Bambi. Lah, saya buat desain tiangnya itu menyatu. Kenapa? Karena emang benar-benar tiangnya berbeda padahal, tapi ini tuh dibuat menyatu, semacam menyatu. Karena saya percaya bahwa ketika memang Mas Bambi itu berasal daripada prinsip yang berbeda, terus juga istri punya prinsip yang berbeda, itu disatukan, itu menjadi sebuah tujuan untuk bersama membangun keluarga. Dan ini ada tiang, 2 tiang ini adalah digambarkan sebagai anak. Anak yang dengan cahaya itu adalah anak sebagai anugerah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada bentuk itu di dalam rumah. Mau bentuk kayak gimana, modern, secanggih apapun nanti, ketika di zaman depan 10 tahun kemudian kita membangun rumah itu bakal berisi tentang kisah kita, bukan tentang kisah orang lain. Ini melebihi PhD nih. Itu bukan tentang kisah orang lain gitu loh. Jadi ketika misalkan anak kita lahir Mas, saya tunjukin. Nah, ini rumah yang saya bangun, ini bukan sekedar rumah. Tetapi rumah ini penuh dengan kisah pertemuan saya dengan ibu kamu, gitu loh. Jadi legasi ya? Iya, jadi legasi. Jadi rumah itu bukan tentang apa yang kau bangun, tapi rumah itu adalah tentang kisah yang kau ceritakan. Mantap sekali. Gitu loh. Jadi rumah itu, jadi orang menganggap si bambu itu membangun rumah salah. Orang memesan jasa si bambu itu karena dia itu pengen dibuatkan kisah tentang rumah. Karena kita tahu setiap orang itu punya kisah yang berbeda-beda. Ada yang berlatar belakang Islami, ada yang berlatar belakang profesi yaitu tentang entrepreneur. Mereka bangun rumah itu punya sesuatu yang emang benar-benar perlu diwujudkan tentang nilai gitu loh Mas. Orang lain mungkin arsitek-arsitek lain berpikir bahwa desain harus bagus. Sampai berapa lama sih itu desain bagus? Berarti benar-benar under listening gitu ya, apa yang mereka minta dengerin dengan saksama sampai akhirnya jadi cerita. Jadi kalau misalkan kita pernah datang ke dokter spesialis, dokter spesialis seperti apapun ya di zaman yang sekarang itu nggak bisa lagi menanyakan tentang tunjukkan kepada saya di mana letak sakitmu.
Iya. Karena kalau kayak gitu doang, kita searching Google aja, nggak usah ke dokter spesialis gitu loh, iya kan? Iya. Nggak usah kita datang ke dokter spesialis untuk menanyakan, tunjukkan kepada saya di mana letak sakitmu. Yo, aku tinggal tuh searching Google, aku rasanya sakit dada, ya udah searching Google kan selesai. Iya. Fakta sekarang berlimpah gitu loh, ya kan? Fakta, informasi dan lain-lain itu benar-benar berlimpah di sana. Kita tinggal searching aja gitu, nggak usah kita datang ke dokter spesialis. Justru ketika kita datang ke dokter spesialis, kita itu harusnya dokter spesialis bisa mendengarkan cerita tentang hidup kita. Seharusnya dokter spesialis yang sekarang itu berbicara kayak gini, Mas, ketika kita datang. Coba ceritakan tentang hidupmu. Itu loh. Iya. Jadi dia itu bisa mengambil keputusan dengan rasa empati. Oke. Dia bisa mengambil keputusan dengan cara general gitu loh, tentang oh iya ternyata pola hidupmu tuh seperti ini. Kamu tuh harus butuh yang seperti ini. Mungkin ya obat bukan hanya menjadi penyelesaian gitu loh, tapi mungkin psikologismu yang menjadi ini. Justru hak untuk diceritakan, Holistik didengar ya. Holistik ya. Iya, hak untuk kita didengar, untuk datang ke dokter spesialis. Itu tuh benar-benar butuh dokter spesialis tuh untuk kita itu, dia tuh bisa mendengar cerita kita gitu loh, Mas. Oke. Iya kan? Bukan sekedar menyelesaikan problem kita. Menyelesaikan problem aja nggak cukup zaman sekarang. Karena ketika kita menyelesaikan problem, itu tuh udah banyak. Kita tinggal searching aja di Google. Oke. Tapi bagaimana itu yang sesuai dengan diri kita? Kan itu makanya aku butuh duduk dengan dokter spesialis. Nah itulah kenapa emang benar-benar si Bambu itu hadir. Itu berangkat dari value creation tentang nilai keberagaman. Kita tahu bahwa genom semakin banyak diversity, maka entropi semakin sedikit. Ya itu rumus termodinamika. Iya kan, termodinamika kayak gitu kan. Semakin kita beragam, justru nilai entropi kan semakin sedikit kan, semakin kecil gitu kan. Karena diserap gitu loh karbonnya oleh biodiversity. Dan semakin kita beragam, semakin banyak orang yang emang bener-bener punya pandangan gitu kan. Ya hidup juga semakin bagus. Cuman gini Mas, masalahnya ketika orang tuh punya knowledge, orang tuh belajar hal baru, itu kebanyakan pengen mengontrol, itu gimana? Nah, itu kan itu terjadi loh. Iya, memang gitu kan. Di mana orang monoton jadinya. Orang tuh kan punya prinsip ya. Pasti punya megang prinsip sesuatu dan mereka harus menstandarkan dengan benar tentunya gitu kan, prinsip daripada itu gitu loh. Prinsip daripada mengontrol betul ada memang, karena memang hak setiap orang itu menjadi pemimpin gitu loh. Cuman idenya diterima atau enggak kan itu balik lagi kepada diri kita. Kan sebetulnya kayak gitu. Nah, nantinya tinggal kita saring gitu loh. Apakah yang dia perjuangkan itu benar-benar diperjuangkan banyak orang atau enggak? Kan seperti itu ya, balik lagi. Nah, maka kalau misalkan kita berbicara tentang bisnis, balik lagi ke problem atau enggak ke value. Karena value itu yang emang benar-benar nantinya setiap tim di kita itu diperjuangkan karena itu. Kenapa dia bangun pagi gitu kan ibaratnya. Kenapa dia bekerja sampai siang dan malam, itu karena memperjuangkan sebuah value. Value yang emang benar kita udah bangun. Dengan itulah culture bisa terbangun. Nantinya juga kita bisa membentuk buyer persona. Ini penting loh. Jadi ketika kita udah bisa ceritain tuh buyer persona. Iya, jadi kalau misalkan kita berbisnis dari situ, kita kan udah tahu berarti nggak kita itu menjual sesuatu yang emang benar-benar nggak semua orang itu bisa kita sasar gitu loh. Tapi kita menjual sesuatu kepada orang yang percaya sama kita. Justru kita akan sulit loh. Ketika orang itu nggak percaya terus beli di kita, ngapain? Loh, kamu tahu nggak perjuanganku? Kan gitu. Kamu tahu nggak perjuanganku? Perjuangan aku itu adalah mewujudkan setiap rumah punya cerita. Itu. Jadi kalau misalkan orang tahu tentang perjuanganku, tentang setiap rumah punya cerita, maka mereka itu akan mewujudkan cerita dengan kita. Jadi nggak semua orang kita sasar gitu loh. Hanya orang-orang yang percaya dengan kita aja gitu loh. Hanya orang-orang yang percaya. Nah, ketika kita membentuk sebuah orang-orang yang percaya dengan kita, kita harus punya target juga. Orang-orang seperti apa sih yang percaya dengan perjuangan kita, kan gitu. Artinya nanti kita akan membentuk sebuah buyer persona. Ya, apakah orang-orang yang memesan di kita itu adalah yang memesan setiap rumah punya cerita itu orang yang butuh rumah? Ternyata ketika diseleksi, oh orang itu nggak butuh, orang yang memesan setiap rumah punya cerita itu ya dia nggak akan beli rumah yang sekedar cuman butuh. Sebentar, potong boleh ya? Boleh. Tapi dari sisi bisnis itu kan ada growth. Itu berapa persen growthnya kalau seperti itu? Ya kita tahu ya bahwa misalkan gini Mas, karena kita kan nggak bisa memecahkan masalah yang emang benar-benar orang lain, karena kita kan berangkat dari nilai. Kan kalau bisnis kan ada operasional. Pasti. Nah itu berangkatnya itu ke market nantinya. Karena saya kan berangkatnya bukan daripada pertanyaan seberapa banyak bisnis yang mau kita ambil, tetapi seberapa banyak orang yang percaya dengan kita, gitu loh. Orang misalkan gini ya, oh kita menargetkan sekian orang yang beli, oh berarti kalian berbicara tentang marketing.
create demand tadi. Iya, paham. Kalau saya berangkat daripada tadi value gitu loh. Nilai dulu yang perjuangkan. Karena gini, Apple sampai sekarang itu kuat karena nilai perjuangannya. Think difference gitu loh. Luar biasa Stephen Jobs. Dan itu laku sampai sekarang gitu loh. Baru dia bentuk market. Tapi berangkatnya dari mana? Value creation dulu, think difference dulu. Gitu loh. Oke. Itu tuh rezeki yang kita bakal dapatkan itu ngikutin Mas. Oh, sampai kapan dong kayak gitu? Yuk, Apple aja masih bergerak gitu loh. Sampai sekarang dan masih jualan juga. Sama gitu loh. Tetapi dia nggak pernah jual lebih sustain ya. Iya, gini. Dia itu nggak pernah jualan yang nggak elegan. Oke. Coba bayangkan, karena dia berangkat dari value creation. Nggak pernah tuh kita ngelihat ke mall di satu counter, ya kan? Di situ dijajarkan Apple dengan Oppo, Xiaomi, Redmi. Oh, nggak pernah itu. Punya kelas. Apple itu ada punya kelas sendiri untuk jualan. Dan dia itu nggak asal untuk bisa asal untuk ketika kita menargetkan seseorang di sosial media. Pernah nggak kita di sosial media kita baca-baca berita, terus kemudian tiba-tiba ada iklan Apple muncul di situ? Iya. Nggak pernah, bro. Nggak pernah, bro. Elegan sekali. Tapi dibeli nggak oleh banyak orang? Dibeli banyak orang. Kayak kacang goreng malah rebutan. Makanya bener-bener rebutan gitu loh. Marketnya dia dapat nggak nomor 2 setelah Samsung. Apakah dia harus jualan dengan model yang terus banyak? Enggak. Modelnya cuma sampai 12 sampai sekarang. Sampai sekarang gitu loh. Modelnya cuma 12 dari iPhone pertama misalnya. Ya. Tapi nilai perjuangannya yang emang bener-bener orang tuh percaya. Makanya orang yang beli Apple, emang produk saya Apple semua. Karena saya percaya perjuangannya Apple, bukan asal beli gitu loh, beli produknya gitu. Tapi memang itu. Nah, saya menonton dari situ. Banyak orang yang beli Apple itu yang percaya aja dengan perjuangannya. Banyak juga kok yang nggak percaya dengan perjuangan Apple. Banyak, Mas. Apa itu cuma sekedar gaya-gayaan kayak gitu? Yuk, kalian nggak tahu dimudahkannya Anda ketika emang bekerja. Toh mereka menghargai sebuah mahakarya sih sebetulnya. Lebih ke arah kita kan dapat benefitnya. Jadi gini, produk itu kan sebetulnya ada yang namanya generic product. Ya kan? Generic product itu adalah ketika kita beli sesuatu, ya kita membutuhkan hal itu. Gitu loh. Misalkan kita taruhlah jam. Fungsi lah ya. Ya, kita misalkan butuh jam. Jam itu supaya untuk bisa melihat gitu loh, Mas. Melihat apa yang emang benar-benar kita jam berapa ini gitu kan ibaratnya kan itu ya. Itu yang namanya generic product. Hanya sekedar butuh jam gitu. Tapi ada produk yang emang benar-benar expected product. Expected product itu adalah apa yang kita harapkan tentang produk itu. Baru kita bilang tambahinlah fungsi gitu loh. Tambahinlah fitur. Tambahin fitur. Sehingga excellence gitu ya. Iya, tambahinlah fitur. Jadi, aku nggak ada orang yang emang benar-benar aku nggak cuman butuh jam, tapi aku benar-benar butuh jam yang emang benar-benar bisa ngatur kesehatanku, ngelihat kaloriku berapa, terus kemudian ngelihat detak jantungku berapa, lalu kemudian mengingatkanku tentang bernafas ya selama 60 detik misalkan, dan itu karena itu baik kan ada penelitiannya dan lain-lain. Nah, aku butuh jam yang seperti itu gitu. Nah, itu adalah expected product. Ya, tapi ada lagi produk itu yang namanya augmented product. Augmented product itu adalah produk yang emang benar-benar membentuk diri ketika kita pakai itu. Contohnya ketika kita pakai jam Rolex, Mas, otomatis kita tuh dianggap pengusaha. Gitu loh. Jadi ada mencitrakan. Jadi siapa kita gitu ya? Iya, augmented. Jadi nilainya tuh bukan fisik lagi. Bukan physical benefit. Jadi persepsi ya. Ya, tapi menciptakan sebuah bukan emosi lagi, tapi membentuk diri kita menjadi siapa gitu loh. Ketika kita turun dari Mercy, otomatis kita disebut dengan ini pengusaha nih. Orang sukses nih. Gak mungkin orang turun dari Mercy, tukang beca nih gitu. Sorry ya, misalnya. Jadi emang gak bisa kayak gitu gitu. Tapi walaupun sukses bukan hanya materialistik. Bukan materi, tapi bisa setidaknya membentuk dia. Membentuk dia. Itu kekuatan dari produk gitu. Nah, kita ini membentuk produk yang kayak gimana? Kalau kita main di generic product, main di expected product, ya macam kayak tadi handphone. Banyak dijual di mall itu. Jadinya komoditi. Cuman ini, Mas, researchnya itu panjang kan? Pasti. Dan gitu. Di situ kan butuh pembiayaan itu. Itu gimana untuk bicara tentang itu? Ya, sebetulnya gini ya, Mas. Ngomongin tentang pembiayaan karena memang gini ya. Kita tahu bahwa di dunia yang sekarang, di era yang serba cepat, kita butuh pertumbuhan yang emang benar-benar butuh cepat juga. Eksponen, bahkan nggak bisa linear. Contohnya si bambu. Si bambu itu kan linear ya pertumbuhannya. Setiap tahun 300% gitu loh. Ya, kita naik tumbuh 3 kali lipat setiap tahun gitu loh. Setiap tahunnya kita tumbuh 3 kali lipat. Kemarin baru dikabarin sama keuanganku. Aset kita nambah 3 kali lipat. Ya alhamdulillah.
alhamdulillah aku bilang. Ya kan, nambah 3 kali lipat. Jadi setiap tahun tuh nambah 3 kali lipat, 3 kali lipat, 3 kali lipat. Dan itu membuat diri ini ya bertanya juga, ya kan. Terus kalau misalkan saya pengen pertumbuhan 25 kali lipat, 1000 kali lipat, gimana ya? apa yang harus kita lakukan kan gitu. Ya kan? Apa yang harus kita lakukan? Tapi kita tahu bahwa diri ini kita tahu bahwa ketika kita menginginkan pertumbuhan dengan cepat, kita butuh sistem yang cepat juga, sistem yang lebih canggih juga. Ya, kompatibel dengan apa yang kita inginkan. Gitu loh Mas. Nah, jangan sampai gini, kita mengharapkan pertumbuhan cepat sedangkan sistem kita nggak cepat. Nggak mendukung untuk percepatan kita. Contohnya saya gini, ini yang saya alami juga. Saya punya karyawan misalkan 20. Dengan pertumbuhan yang 3 kali lipat dengan 20 karyawan itu cukup. Tapi saya mengharapkan pertumbuhan 25 kali lipat. Maka pertanyaannya, kalau itu pengen kamu, karena ini kan pengen kita. Iya. Orang yang punya visi, karena CEO tugasnya gitu kan. Bukan CEO deh. Tugasnya owner ya, sebagai owner bisnis itu adalah bagaimana membuat desain kita di masa depan. Ya, ketika kita mempunyai desain seperti itu, akhirnya nanti kita berbicaranya itu adalah bagaimana agar sistem ini kuat 25 kali lipat juga pertumbuhannya dengan sistem macam apa yang bisa membuat. Nah, pertanyaannya, apakah benar-benar butuh funding? Kan gitu. Iya. Ternyata kita bukan butuh funding, tapi butuh sistem yang kuat. Tapi sistem bukannya saling. Ya makanya gitu, mengawali itu gitu loh. Sehingga ada data. Sehingga kita ngomongin tuh ada data. Aku udah membuat sistem yang sangat kuat dan datanya kuat. Aku pengen pertumbuhan 25 kali lipat karena punya analisis seperti ini. Gitu loh. Ketika kita emang benar-benar punya komitmen yang kuat ya Mas ya tentang sistem, dan orang lain percaya dengan apa yang kita omongkan, pendanaan itu nggak lagi soal tentang nggak harus kita presentasi. Dengan kita bicara aja dengan selembar kertas itu udah bisa jadi itu tanda tangan di situ. Gitu loh, dengan orang yang percaya dengan apa yang kita perjuangkan kan. Berarti butuh narasi kan. Butuh narasi. Jadi saya tuh pernah duduk sama orang yang emang benar ketika workshop ya, Mas, saya itu pendanaan sebenarnya nggak ribet-ribet amat. Aku waktu itu workshop di value creation. Triple value. Bagaimana menaikkan aset perusahaan 3 kali lipat. Karena Pak Budi Isman itu menaikkan nilai perusahaan SGM, Sari Husada dari 2 triliun sampai 20 triliun. Gila kan itu. Berapa kali lipat? 20 kali lipat, 10 kali lipat. 10 kali lipat gitu kan. Gila, 2 tahun kayak gitu kan. Apa yang dia lakukan? Nah, itu aku harus belajar tuh. Gimana naikin value perusahaan. Karena kan bisnis itu bicara tentang tangible asset dan intangible asset gitu kan. Ada aset yang berkembang berupa tangible, yaitu aset-aset fisik ya, kayak misalkan kantor, peralatan, gudang dan lain-lain gitu kan. Ada intangible itu ya brand ya kan, kemudian merek dan lain-lain. Ya, intangible biasanya lebih besar daripada tangible tentunya. Nah, bisnis itu tugas CEO itu ya memperbesar ini. Ya, bagaimana caranya agar menaikkan aset perusahaan sehingga naik menjadi 10 kali lipat, 25 kali lipat dan lain-lain. Di situ belajar apakah pendanaan itu salah satu untuk jalan kita untuk menuju sukses 25 kali lipat? Enggak. Pak Budi Isman menyiapkan banyak instrumen, Mas. Nggak, saya kali ini karena banyak teman-teman itu bicara di funding gitu kan. Iya, kan gitu. Jadi kita harus general toh. Iya kan, harus menyeluruh begitu. Nggak cuma fokus di funding. Tetapi banyak sekali, ada 10 langkah. 10 langkah sebelum ke funding. Gitu loh. Apa yang harus kita persiapkan? Pertama, kita lihat market kategori. Ya, market kategorinya lagi tumbuh atau enggak. Percuma kita menargetkan 25 tahun sedangkan kita ngelihat market itu tuh enggak akan tren, Bos. 10 tahun lagi tuh bakal mah. Misalkan rokok misalkan. Lu berharap mimpi misalkan. Kalau kamu berharap mimpi ya, bisnis 10 tahun ke depan rokok itu masih ada gitu. Rokok itu masih ada. Rokok tuh enggak relevan gitu. Bisnis rokok ya Mas ya. Karena kita lihat marketnya turun. Coba lihat sahamnya Gunung Garam, hancur. Iya. Gitu lah pentingnya riset sebenarnya kan. Riset dulu. Maksudnya berarti gini. Orang dulu atau produk? Ya kita balik lagi ya. Kita coba bicara tentang tadi ya, tentang triple value. Bagaimana menaikkan aset perusahaan sebelum ke funding gitu. Market kategori itu harus kita riset dulu. Data, by data harus itu. Terus kemudian bagaimana tim. Terus bagaimana laporan keuangan. Laporan keuangan juga harus tumbuh. Nggak mungkin laporan keuangan kita nggak punya. Laporan keuangan nggak punya, terus kita ngomong tentang funding. Lo gimana gitu loh. Maksudnya nggak make sense. Kamu mau presentasi ke orang itu memang harus rapi ya, harus ada data gitu loh, harus by data. Terus kemudian bagaimana tentang menaikkan aset daripada perusahaan ya, lewat cara apa?
Ya, apakah cuma jual produk itu atau enggak diversifikasi ya, diversifikasi produk ya Nambah dengan value cara lagi. apa? Ya nambah sesuatu yang baru atau dengan cara apa? Biar kamu tuh bisa naik 10 kali lipat. Kenapa Gojek itu bisa terus disuntik tuh ya karena dia bisa menjual sesuatu yang emang benar-benar diceritakan bahwa oke 10 tahun ke depan gue tuh bakal tumbuh. Cerita. Iya. Karena kata Rework itu buku Rework itu Iya. ya startup itu ya cuman sebetulnya kekuatan mereka itu adalah mimpi, menjual mimpi. Hobinya itu membuat ini. Membual. Bullshit lah ya. Ya, enggak hobinya. Yang satu ini ada yang menarik tuh saya baca Elon Musk itu dia hanya membual tentang Mars itu luar biasa. Iya, dengan 12 juta orang invest di situ gitu. Itulah kenapa kita itu seharusnya sekarang itu berpikir tentang bagaimana ya kita harus berpikir ulang ya bagaimana orang itu alur berpikirnya orang saat ini dulu Mas. Kita itu dituntut untuk berpikir ala wanita sekarang itu. Tidak menggunakan logika lagi, tapi dengan empati, dengan cerita, dengan storytelling gitu. Dengan storytelling aja mereka bisa percaya gitu loh. Nggak pakai data loh. Nggak pakai data-data analitik matematika loh. Makanya sinetron rame di Indonesia. Itulah sampai sekarang kita juga masih percaya kan bahwa kita nggak boleh potong kuku di malam hari gitu kan. Itu kan basicnya. Kenapa kita percaya dengan cerita-cerita macam kayak gitu gitu loh. Iya kan? Karena memang basicnya dari situ. Basicnya dari cerita-cerita kayak gitu loh. Ya dengan cerita aja dia bisa tumbuh luar biasa. Nah itulah kayak kata bukunya Yuval Noah Harari di bukunya Sapiens ya. Sapiens. Iya kan? Perusahaan itu adalah manusia zaman modern. Karena apa? Di sinilah ya perusahaan itu bisa dihukumi secara hukum ya secara legal dengan apa? Ya dia bisa apa? Bisa punya hak untuk membela ya. Misalkan gini, kita punya Mercy, terus kemudian Mercy-nya kebakaran. Kita nuntut siapa? CEO-nya apa Mercy-nya? Iya. Kan Mercy-nya bukan CEO-nya. Iya. Bukan pemilik Mercy. Artinya apa? Ini tuh kita tuh sedang membentuk sebuah cerita gitu loh. Dan orang itu percaya dengan cerita gitu loh. Sekarang kan model perusahaan kayak gitu Mas. Oke. Ya kan? Kita membentuk manusia modern baru namanya PT gitu. Namanya perusahaan. Dan dia itu boleh mengajukan hukum, boleh melegitimasi hukum, boleh dihukumi gitu loh atas segala sesuatu ya atas nama PT itu gitu loh. Ya dia tuh kayak membentuk manusia baru. Ini bener-bener zaman modern ya ibaratnya kalau Di sistem hari ini gitu. Di sistem hari ini. Nah, jadi kalau Yuval berbicara tuh bener-bener kayak ibaratnya puisi ya juga ya. Jadi kalau memang secara kualitatif ya deskriptif dia bisa ya menjabarkan sesuatu. Tapi ya pada bagaimana solusinya emang nggak dicari gitu loh. Bagaimana solusinya belum nemu gitu sampai sekarang. Aku tuh baca triloginya mungkin sampai ke 20 Listen to One-nya 21 Listen-nya itu aku baca gitu loh bukunya dia tapi memang belum menemukan. Karena yang dia pendekatannya sebetulnya iya cuma ngajak berpikir gitu. Dan ya oke gitu seru banget bahkan gitu seru banget itu bahas tentang triloginya dia itu dan sampai sekarang ya kenapa ada setiap rumah punya cerita ya mungkin salah satunya juga buku Yuval Noah Harari juga terinspirasi banyak juga buku-buku yang lain ya memang this is marketingnya karya Seth Godin terus kemudian The Marketer Outliers-nya juga Seth Godin juga kalau sama. Genome baca nggak? Genome tuh belum baca secara menyeluruh ya Mas ya jadi gak, memang spesifik yang menceritakan 23 bab tentang manusia. Betul 23 bab tentang manusia juga itu kan ya hampir sama ya dengan bukunya si Yuval gitu kan tentang ini. Kalau gini, tapi seru sih. Ini Mas, kalau Mas pernah baca tentang Siddhartha Mukherjee, Jin, di situ dia mengatakan bahwa gini, ada 3 atau 4 hal yang mendisrupsi. Yang pertama itu atomics, yang kedua itu byte, digital itu, yang ketiga itu adalah genetik. Dan ini terjadi pandemi, ini kan genetik, vaksin, kemudian COVID itu kan genetik gitu. Baik, kita lihat kan perkembangan teknologi, ya teknologi luar biasa itu. Itu gimana memandangnya ke depan gitu? Fenomena itu. Ya, jadi gini Mas, kita hidup ya di mana kita ini kan dulu ya di abad ke-18 kita hidup di zaman emang benar-benar muncul para farmers. Para petani ya kan. Jadi orang sukses dulu adalah yang menggarap lahan, yang punya lahan. Dibanding dengan apa? Dibanding dengan orang-orang yang berburu. Tentunya kan kayak gitu ya. Orang-orang sukses di abad 18. Orang-orang sukses di abad 19
ya itu beralih kepada orang-orang yang bekerja di factory worker, ya kan, di factory worker, dia bekerja di industri, ya kan, di industri, di pabrik-pabrik. Nah itu orang-orang sukses gitu loh, dibanding dengan kamu bertani, ya mending kamu pergi ke pabrik gitu loh, kamu lebih sukses di sana, ya kan, menjadi para pekerja pabrik. Nah, lalu kemudian di abad 20 pindah ke era di mana kita itu menjadi orang-orang yang emang benar-benar eranya informasi. Jadi orang-orang yang bekerja secara fisik itu digantikan dengan orang-orang yang bekerja dengan otak. AI-nya? Bukan, dengan otak aja. Dengan otak, dengan emang benar-benar dia itu harus memperbanyak informasi-informasi di dalam otaknya dia. Maka muncullah ya lawyer. Ya, muncullah yang namanya dokter. Muncullah yang namanya programmer. Muncullah yang namanya arsitek. Orang-orang yang bekerja dengan otak dia gitu loh. Dan otaknya yang emang benar-benar bekerja keras untuk bisa mendapatkan uang gitu loh. Dan mereka sukses ya. Orang dokter, programmer, arsitek itu sukses di era emang benar-benar era informasi. Tetapi kita hidup sekarang itu di mana eranya konseptual. Era konseptual itu adalah era di mana AI, abundance, ya, keberlimpahan, kemudian juga action itu menjadi menjadi ancaman bagi orang-orang yang bekerja hanya dengan otak aja. Ya, kenapa? Karena gini. Abundance contohnya. Era sekarang adalah era keberlimpahan. Era keberlimpahan itu maksudnya gimana? Era di sekarang itu barang-barang itu dijual dengan sangat murah. Ya kan? Kita buka aja Tokopedia. Kita buka aja Lazada, kita buka Bukalapak ya. Gitu. Dan kita searching barang-barang yang kita sukai ya. Kamu pasti cari barang-barang yang lebih murah. Barang-barang Cina itu murahnya luar biasa dan itu mempunyai fungsi kegunaan yang luar biasa juga ya. Dan kualitasnya juga nggak kaleng-kaleng gitu kan ibaratnya. Murah, kualitas gitu kan dan banyak gitu loh. Keberlimpahan semacam itu ya. Terus kemudian di masa keberlimpahan itu ya nggak ada lagi nilai tentang suatu barang. Ibaratnya nggak ada makna di suatu barang. Yang penting itu barang murah yuk. Nanti kamu ketika beli udah gitu nggak berfungsi ya udah kamu ganti dengan produk yang lain gitu. Ya itu uang itu murah kok gitu. Itu meneh apa-apa jangan gitu kan. Beli lagi gitu kan nggak apa-apa, nggak masalah gitu kan. Terus kemudian ada Asian itu gimana? Kita gini ya, kalau di Amerika itu gaji programmer itu sekitar $70.000 ya. Itu sekitar 1 miliaran lah per tahun gitu loh yang dia dapatkan, atau per bulannya itu sampai 80 juta sampai 85 juta per bulan ya yang dia dapatkan. Tetapi ada 350.000 programmer baru itu tiap tahun diciptakan di India. Ya, itu nge-hack. Dan itu benar-benar membuat industrinya mereka ya memindahkan industrinya mereka ke India. Dibuatlah programmer di India itu digaji dengan harga 17 ribuan dolar. Itu artinya setiap bulan, nggak tahu berapa dolar ya, tapi yang jelas itu sekitar 17,5 juta per bulannya. Dan dia senang banget digaji segitu. Dengan apa? Dengan kualifikasi yang sama, dengan kecepatan yang sama, dengan kemahiran yang sama. Itu benar-benar India bisa bikin. Di era keberlimpahan, di era pasar jasa yang sangat murah loh Mas, ya, tentang profesi gitu loh, tentang profesi tersebut. Lalu kemudian ada yang namanya AI. AI itu adalah otomasi ya. Jadi ketika pekerjaan itu diulang-ulang ya, maka ya itu bisa digantikan dengan yang namanya robot gitu kan. Jadi ada ceritanya yang namanya John Henry. John Henry itu adalah seorang penggali terowongan gitu kan, yang emang benar bisa menggali terowongan dengan cepat. Lalu muncullah itu yang namanya mesin menggali terowongan. John Henry bilang, kenapa mana mungkin roda besi kayak gitu bisa mengalahkan ke orang yang seperti saya gitu loh, orang kuat seperti saya, nggak mungkin gitu. Lalu dites lah Mas ya, cepet-cepetan gitu. Ternyata John Henry kalah gitu. Ternyata ya, saya manusia super ya, itu benar-benar bisa digantikan oleh mesin ternyata ya. Dia tuh benar-benar akan terpukul ketika itu. Nah, sama dengan sekarang ya. Ketika kita emang benar-benar bekerja hanya dengan dengan tadi ya, dengan kekuatan aja itu nggak cukup gitu loh. Apalagi kita ya di era yang sekarang itu kan memang otak kanan itu benar-benar diperlukan. Jadi nggak cuma otak kiri gitu. Ya, butuh yang namanya seni Mas. Seni. Jadi nggak mungkin kita itu bekerja tanpa seni, karena itu bakal digantikan dengan tadi pasar yang berlimpah, mesin yang udah benar-benar canggih, lalu kemudian orang-orang Asia yang emang benar-benar dibayar dengan murah. Nah, yang kita perlukan di era yang sekarang itu adalah membangun empati, membangun sebuah narasi, membangun sebuah cerita, sehingga itu tuh benar-benar bisa dipercaya. Makanya era sekarang itu era-eranya kita dituntut untuk berpikir ala wanita. Membuat misalkan gelas. Contoh menjual gelas ya.
Jadi ada yang namanya gelas regal, Mas. Gelas regal itu dulunya digunakan orang-orang untuk minum wine. Tapi sebelum itu orang-orang tuh meminum dengan bukan gelas regal, gelas yang biasa. Tahu ya, gelas minum wine itu kan mewah ya, mewah banget dan itu sangat mahal. Dan sangat mahal. Jadi dia itu membuat cerita di dalam gelas itu, gitu. Dia cuma bilang gini, ketika kamu minum wine dengan gelas regal, wine-mu itu bisa benar-benar jauh lebih nikmat. Dia bilang kayak gitu. Ya, orang mungkin berpikirnya, wah nggak mungkin. Ya, wong fungsinya sama. Iya kan? Wong fungsinya sama. Dia bilang kayak gitu. Tapi benar-benar ketika diuji, Mas, orang itu percaya, Mas. Gelas yang minum tersugesti ya sebenarnya. Minum di gelas yang didesain. Diceritakan dengan empati seperti itu, dengan kekuatan emosi tadi ya, dengan kamu tuh bakal lebih nikmat ketika minumnya dengan gelas regal. Gelasnya didesain loh, bukan hanya sekedar gelas yang enggak didesain gitu loh, yang enggak emang bener-bener ngasal dalam produksinya, tapi bener-bener didesain terus dinarasikan dengan cerita dan lain-lain. Setelah dibuktikan ya Mas, oleh penelitian ya, ternyata wine itu tidak menambah enak. Baik itu di gelas yang biasa maupun di gelas yang sama. Tetapi apa yang terjadi dengan para peminum wine itu nggak percaya. Mereka tetap percaya minum di gelas regal itu lebih enak. Gitu loh. Dengan cerita. Punya pasar, punya ceruk gitu. Punya cerita itu loh. Dan ketika kamu minum wine, nggak mungkin gelasmu tuh biasa. Gitu loh. Nggak mungkin gelasmu tuh biasa. Orang berapa gelasnya? Wine itu kan mahal. Makanya bikin produk itu yang bisa menceritakan, membentuk sesuatu, memperjuangkan sesuatu. Sekarang itu eranya. Gitu loh. Kalau bikin tentang kamu bisa kalah dengan AI, bikinlah empati. AI nggak akan bisa mengalahkan kita. Iya kan? Bikin sesuatu yang didesain. AI nggak bisa. Bikin metafora. AI nggak bisa. Coba berpikir metafora. AI itu nggak bisa. Kayak misalkan gimana? Jantungmu sebesar gunung. Kata-kata seperti itu AI nggak bisa baca. Maksudnya jantung sebesar gunung itu apa? Rendah hati kamu tuh. Itu metafora kan? Filosofi juga ini. Metafora, filosofi. Orang hal-hal yang berbau filosofis, hal-hal yang berbau cerita, hal-hal yang berbau empati, AI nggak bisa. Nggak bisa masuk ke ranah itu. Harus berapa? Harus gimana? Probabilitasnya tuh harus perhitungan dengan wah itu butuh data yang sangat banyak. AI nggak bisa masuk. Makanya perbicaraan dari balik lagi pembicaraan awal. Kalau kita berangkat dari problem, kita bakal dikalahkan dengan AI. Berangkatnya dari value creation, kita nggak akan dikalahkan. Itu, Mas. Kita seru banget ngomongin ini. Jadi mungkin terakhir ini ya. Jadi kita ke end game-nya gitu ya. Jadi kita ke kesimpulannya. Mungkin apa yang bisa Mas Satrio sampaikan buat teman-teman tadi memenangi persaingan, pace days, kemudian punya diferensiasi itu gimana? Ceritain mungkin untuk nanti kita bisa undang lagi lah kalau. Jadi mungkin ini untuk teman-teman ya. Mungkin saya tuh benar-benar mungkin bisa dikatakan ya saya sevisi lah dengan Mas Baby. Mas Baby ini kan senang banget dengan belajar ya kan. Dan aku tuh masih ingat banget Antum tuh pernah bilang aku tuh pembelajar bro gitu kan. Aku tuh bukan seseorang yang emang benar-benar istimewa gitu. Cuman aku terus belajar dan aku benar-benar kata-kata itu masih sampai saya bahkan jadi bio saya itu long life learner Mas ya kan. Jadi emang benar-benar kita itu hidup itu untuk belajar. Kata-kata saya mungkin nggak relevan ya ketika memang ini ditonton oleh tahun depan atau enggak 2 tahun lagi atau 5 tahun, mungkin kata-kata saya nggak relevan gitu loh. Mungkin ya kata-kata udah usang gitu loh. Wah itu kamu tuh baca buku kapan itu loh, baca buku tahun berapa itu udah nggak zaman lagi ya kan. Di era kecepatan ini kita nggak tahu gitu loh. Tapi yang jelas kalau teman-teman terus belajar, terus mempunyai tujuan tentang harapan masa depan ya, dan itu dituliskan. Insya Allah ya teman-teman itu nggak disibukkan dengan agenda lain, nggak agenda-agenda orang lain. Ya kita tahu bahwa ini kan masa 17 Agustusnya masih Agustusan nih, masih masa-masa kemerdekaan ya. Orang lain nggak bertanya kenapa itu Indonesia bisa dijajah gitu kan. Kenapa kita tuh negara kita masih dijajah ya. Sebenarnya kalau bertanya seperti itu sebenarnya jawabannya orang lain tuh kan suka bingung gitu. Kenapa negara kita dijajah?
Nah itu sebenarnya jawabannya adalah karena kita nggak punya agenda. Kita itu disibukkan dengan agenda negara lain gitu. Ya itu yang terjadi gitu. Nah kalau diri kita tidak disibukkan dengan agenda kita, ya kita akan disibukkan dengan agenda orang lain. Tentunya kan seperti itu. Maka kita hidup harus punya tujuan dan kita harus terus senantiasa belajar gitu. Tujuan yang istimewa berasal daripada value, berasal daripada nilai-nilai yang emang benar-benar membuat kita kenapa harus bangun pagi, kenapa kita harus memperjuangkan hal itu, dan kenapa kita harus hidup sampai sekarang. Nah itu yang emang benar-benar membuat kita semangat dan gak habis-habis gitu. Luar biasa. Nah itu lah. Oke teman-teman, gitu obrolan yang luar biasa. Mungkin ini bisa menjadi satu pelajaran buat teman-teman, di mana orang baik yang berhenti belajar juga kebaikannya akan hilang. Maka jangan pernah berhenti belajar, karena dengan belajar kita bisa melihat dengan mata terbuka, kita bisa ngerti fenomena apa yang sedang terjadi dan bagaimana mengukur diri kita dan sebetulnya peran kita di muka bumi ini itu apa. Mungkin itu teman-teman, sampai jumpa di podcast yang selanjutnya.